Shalom, salam damai. Kita sambung dengan kitab Keluaran bab 6 dengan judul perikop Musa menghadap Firaun. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat, dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka." Demikianlah diperbuat Musa dan Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya, dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Apabila Firaun berkata kepada kamu, 'Tunjukkanlah suatu mukjizat,' maka haruslah kau katakan kepada Harun, 'Ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun,' maka tongkat itu akan menjadi ular." Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantera mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Akhirnya setelah Musa bertemu dengan orang-orang Israel dan menunjukkan tanda-tanda bahwa memang Musa yang diutus oleh Tuhan untuk membebaskan, untuk membawa mereka, yaitu bangsa Israel, keluar dari Mesir. Sekarang tiba saatnya Musa dan Harun menghadap Firaun. Musa selalu berkata kepada Tuhan bahwa dia tidak sanggup, dia tidak pandai bicara. Untuk itu Tuhan memberitahu Musa untuk berkata kepada Harun. Harun itu pandai bicara. Untuk itu Harun akan menjadi juru bicaranya Musa. Meskipun pada akhirnya ya Musa sudah atau bisa bicara juga akhirnya. Kadang orang tidak pandai atau tidak pede ketika melakukan sesuatu hal yang baru. Tetapi setelah melakukan hal itu beberapa lama, akhirnya jadi pintar juga. Akhirnya pede dan bisa melakukannya sendiri. Jadi tidak perlu lagi pakai orang lain ya. Tapi Musa waktu itu belum pede. Jadi Tuhan mengutus Harun, yang Harun memang pandai bicara ya, untuk menjadi juru bicaranya ya.
Tetapi nanti ya Musa juga pede dan bisa melakukan sendiri. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Nah, ini maksudnya apa ini? Jadi Musa ini diangkat sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangnya menjadi nabinya. Nah, ini hanya seperti ya, sebagai Allah bagi Firaun. Jadi seperti Allah, seperti Tuhan bagi Firaun. Jadi Musa diangkat. Bukan berarti Musa adalah Allah, bukan berarti Musa adalah Tuhan. Ini karena Tuhan punya misi untuk membebaskan orang Israel keluar dari Mesir. Jadi Tuhan menggunakan Musa. Musa diangkat. Ya, seolah-olah Musa adalah Tuhan. Ya. Yang Musa tetap manusia biasa. Yang Tuhan hanya Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus adalah rohnya Tuhan. Sementara Musa ya tetap Musa, bibitnya tetap dari manusia ya. Cuma dia mendapatkan hak istimewa ya, diangkat. Ya seperti kita, seperti di dunia ini ya. Misalnya seorang menteri sedang berhalangan karena mungkin 1-2 hal, kemudian diangkatlah menteri sementara atau pelaksana tugas. Istilahnya pelaksana tugas, tetapi bukan menteri yang sesungguhnya atau bukan pejabat yang sesungguhnya ya. Jadi pengganti sementara. Demikian juga Musa. Jadi sementara ya. Aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun akan menjadi nabimu. Jadi Harun itu akan menjadi penyambung lidah dari Musa. Kan sebelumnya Musa tidak pede, tidak pintar bicara. Nah, Harun dipakai sebagai juru bicara. Dan ini disebut sebagai nabimu. Nabi itu kan juru bicaranya Tuhan. Nah, itu seperti itu. Jadi juru bicaranya. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang kubuat di tanah Mesir ya. Jadi Tuhan itu tidak begitu saja melepas atau mengutus orang pilihannya, supaya Musa ini berhasil dalam setiap yang dia perbuat. Tuhan mendampingi dengan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Juga hukuman-hukuman, supaya pada akhirnya orang Mesir itu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, ya, Tuhannya orang Israel. Apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Waktu itu Musa sudah berumur 80 tahun dan Harun 83 tahun. Lalu Tuhan mengatakan kepada Musa dan Harun, pastilah nanti Firaun ini, apa buktinya? Apa buktinya bahwa kau diutus Tuhan? Tunjukkanlah suatu mukjizat. Ya benar ya, memang harus dibuktikan dengan mukjizat, tidak asal klaim.
tidak asal klaim adalah utusan Tuhan. Mana buktikan? Tunjukkanlah suatu mukjizat. Tunjukkanlah suatu mukjizat. Ya, ini mengubah tongkat menjadi ular. Ini tongkatnya Musa. Lalu Firaun gak mau kalah. Cuma seperti itu. Ahli-ahli Mesir dan ahli-ahli sihir pun sanggup berbuat demikian. Lalu para ahli sihir dari Mesir itu, mereka ya dengan mantra-mantra mereka ini, mereka membuat tongkat menjadi ular. Tetapi tongkat dari Harun atau Musa ini karena dari Tuhan melawan dua dari iblis, dikalahkan oleh tongkatnya Musa ini. Jadi ular ini menelan ularnya ahli-ahli Mesir itu, tukang-tukang sihir itu ya. Ini menggambarkan perlawanan antara kuasa Tuhan dan kuasa iblis. Tuhan menang melawan iblis. Tongkat-tongkat ini, iblis ini ditelan ya. Tongkat Harun menelan tongkat mereka. Kemudian ularnya itu diambil, dipegang ekornya oleh Musa dan kembali menjadi tongkat seperti ini. Jadi sudah dikalahkan ya. Kuasa sihir-sihir itu dikalahkan oleh kuasa Tuhannya Israel. Sudah terbukti ya. Ini satu tanda mukjizatnya, tongkatnya. Tetapi hati Firaun berkeras, masih ndablek ya. Masih keras kepala. Tidak mau mendengarkan mereka ya, tidak mau mendengarkan Musa dan Harun ini. Dan mereka nanti harus kembali lagi dengan tulah dari Tuhan atau hukuman dari Tuhan ya, sampai beberapa kali itu ya. Dan ini dia, Firaun berkeras ya. Sebelumnya Tuhan mengatakan, aku akan mengeraskan hati Firaun. Aku akan mengeraskan hati Firaun. Sehingga Firaun tidak mau melepaskan. Nah, kalau begini kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Sebetulnya bukan Tuhan mengeraskan hati Firaun, tetapi Firaun sendiri memang mengeraskan hatinya, sehingga Tuhan mengeraskan hati Firaun. Nah, ini di sini memang sulit untuk memahami. Sepertinya Tuhan yang mengeraskan hati Firaun, sepertinya Tuhan yang bersalah. Mengapa Tuhan tidak melunakkan hati Firaun? Nah, kita tidak tahu ya, tanya saja kepada Tuhan. Tuhan punya rancangan. Bagi manusia, bagi Firaun sendiri, Firaun bertanggung jawab terhadap sikapnya. Demikian juga kita, ini menggambarkan kita itu bertanggung jawab akan apa yang kita lakukan. Kita bertanggung jawab akan hati kita sendiri. Apakah kita mau punya hati yang lembut atau hati yang keras? Kalau kita bersikukuh, ya Tuhan terpaksa harus mengeraskan. Dengan kata lain, kita ini sebetulnya menjalani apa yang sudah tergariskan, sudah digambarkan. Tuhan tahu, Tuhan kan tahu apa yang akan terjadi ya. Kita ini cuma menjalani. Nah, kita tidak tahu kan rancangan Tuhan untuk kita apa ya. Nah, kita menjalani, menggenapi. Kalau kita ingin yang dirancangan Tuhan itu adalah kelembutan hati, ya kita melembutkan hati kita supaya itu terjadi, tergenapi. Tidak berkeras hati seperti Firaun ini. Hati Firaun keras karena Firaun menggenapi kekerasan hatinya seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Aku akan mengeraskan hati Firaun. Nah, kalau Firaun sebetulnya melembutkan hati, ya terjadilah
terjadilah seperti yang engkau imani. Nah, jangan sampai kita juga mengeraskan hati seperti Firaun. Sebaliknya, kita genapi, kita wujudkan. Kita ingin selamat, lakukan perbuatan yang menyelamatkan. Jangan kita ingin selamat, tetapi kita berkeras hati melakukan perbuatan yang berlawanan dengan keselamatan itu sendiri. Ya, perbuatan-perbuatan melawan Tuhan itu yang akan mencelakakan kita. Bukan menyelamatkan, tetapi mencelakakan. Jadi kalau Tuhan sebetulnya menghendaki semua orang selamat, tetapi kembali di masing-masing diberikan pilihannya. Nah, kita menggenapi, kita menjalani apa yang sudah dirancangkan Tuhan. Nah, ini jadi memang agak sulit untuk memahami ini ya, antara bersikeras dan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Jadi kita jangan mengeraskan hati. Kita ingin selamatkan, ya kita lembutkan supaya kita menjadi orang yang diselamatkan. Lakukan perbuatan layaknya orang yang diselamatkan, yaitu mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Sebab perkataan Tuhan adalah perkataan yang menyelamatkan. Sebaliknya, perkataan iblis, ajakan iblis adalah ini dia, seperti ular ini ya, adalah perkataan yang membinasakan, mencelakakan. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Kitab Keluaran. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.